Ya, untuk teman-teman semua, yaitu giat kita untuk merantau itu kan kita ada fitua namanya gitu. Kita namanya orang Padang, pertama ya udah keturunan dari nenek moyang banyak merantau gitu ya kan. Yang pertama untuk modal kita merantau itu yang pertama adalah modalnya adalah eh, sabar, jujur, eh, dan harus rajin dan mau mengikuti eh, era globalisasi ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Mas Kubin, sahabat inspirasi kebaikan? Semoga selalu sehat dan bahagia. Sore hari ini kita mampir dulu ya ke toko Dunia Sepatu yang ada di Jalan Raya Kayu Tinggi. Tepatnya di pintu luar ya, pintu masuk Jalan Cempaka 1. Dekat dengan Cakung Residen. Toko ini menjual aneka sepatu, aneka sendal, baik untuk dewasa maupun anak-anak. Juga menjual tas, seragam, dan pernak-pernik lainnya seperti kaos kaki, kosmetik, dan lain-lain. Silahkan mampir ya, yang lewat di sini atau yang tinggal di seputaran Kayu Tinggi, silahkan mampir ke toko ini. Insya Allah barang-barang yang dibutuhkan ya bisa didapatkan di sini dengan pelayanan yang luar biasa ya. Ownernya baik hati kok, alhamdulillah, baik hati dan suka melayani. Dan alhamdulillah sore hari ini kita berkesempatan untuk bincang santai dengan owner toko sepatu Dunia Sepatu. Beliau adalah Bang Irul yang berasal dari Sumatera Barat. Iya, Sumatera Barat, memang orang Sumatera Barat itu suka dagang memang ya. Nah, nanti kita akan ambil pelajaran banyak nih dari beliau, bagaimana beliau memulai usaha dan bagaimana kiat-kiat biar tetap eksis di tengah pandemi dan di tengah-tengah serangan bisnis online atau dagang online yang semakin meningkat pangsa pasarnya. Oke teman-teman, yuk kita ikuti dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan jangan lupa ya, kasih doanya di kolom komentar dan insya Allah kita aminkan bersama. Terima kasih. Apa-apa. Oke, Pak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat soleh, sahabat inspirasi, sahabat yang selalu bersemangat. Kalau kata Pak Bram selalu apa Pak Bram? Alhamdulillah tetap hidup. Tetap hidup, Tetap Masya Allah. semangat. Ada yoyonya, Pak, ya? Tentunya tetap semangat. Tetap semangat, Semangat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke ya, sore hari ini kita akan ngobrol bermanfaat tentunya dengan Bang Irul Fuad. Ya, beliau adalah owner dari toko sepatu Dunia Sepatu ya. Ya, dunia sepatu, Pak. Dunia Sepatu Kayu Tinggi. Dunia sepatu, ya. Jadi kalau teman-teman nanti di seputaran Kayu Tinggi bisa mampir ke toko beliau di Jalan Cempaka 1 ya Bang Irul ya, tepatnya Ya, Jalan ya. Cempaka 1, Pak. Di Jalan Cempaka 1 Raya ya, Kayu Pak, ya. Tinggi tapi ujung pintu masuknya Cempaka 1. Masya Allah. Ya, benar sekali, Pak. Oke. Pada sore hari ini untuk membantu mengulik-ngulik nih pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari Bang Irul. Nanti saya serahkan selanjutnya kepada Pak Bram ya. Pak Bram untuk mencari tahu lebih banyak nih tentang bagaimana Alhamdulillah. bisnis sepatu, sendal, aksesoris dan lain-lain. Bagaimana memulainya, termasuk bagaimana perjalanan hidup Bang Irul dan apa saja yang bisa kita ambil pelajaran, terutama untuk teman-teman yang memulai usaha, yang sedang berusaha. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Terima kasih. Bang Bram. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat sore untuk teman-teman sekalian, sahabat inspirasi. Dalam kesempatan ini telah hadir di depan kita seorang pengusaha entertainment muda. Beliau adalah kita sapa Mas Irul ya. Ya, Mas Irul, Pak. Oke, Mas Irul bisa sedikit kasih gambaran secara video barang-barang apa aja yang dijual? Coba saya pengen lihat sekitarnya, kita lihat stoknya. Oke, Pak. Ya, selamat sore. Di sini kita menjual berbagai yang pertama itu sepatu anak, Pak ya. Mulai Sepatu anak ya, sepatu boleh. sport ya. Oke, iya, Di sini iya, sepatu iya. sekolah kita juga ada menjual sepatu sekolah. Sepatu sekolah. Terus juga kita nih ada bermacam bagai sepatu sendal perempuan. Nah, di sini juga kita ada menjual Pak sepatu-sepatu sport, Pak. Ya, ada untuk olahraga. Ya, halo. Ya, Pak Bram suaranya ke unmute, Pak Bram. Halo. Kedengaran nggak, Pak? Halo. Suaranya bagus. Halo, kedengeran nggak? Halo. Iya, halo. Ya, halo. Dengar, Pak? Halo, 1 2 3. Kalau saya dengar, Pak Irul. Ya, saya juga dengar, Pak. Pak Irul bisa dengar suara saya? Ya bisa, udah Pak. lanjut, Pak Irul. Itu ada beberapa sepatu yang beberapa brand terkenal ya. Itu Iya, Pak, kualitasnya di sini. original apa gimana, Pak? Di sini kita campur ada yang original seperti ini, produk lokal Ventela juga ada, Pak. Kayak gini sepatu Ventela. Ada juga brand-brand luar ya kayak brand-brand impor, Pak. Ada Adidas, ada Nike, ada New Balance, Pak. Oke, gitu. sekalian aja Pak, bisa Bapak deskripsikan dan sekaligus harga yang dijual berapa Pak. Jadi sekalian sebagai bahan-bahan untuk ya siapa tahu mereka kan melakukan kunjungan untuk melihat dan mengetahui harganya itu, Pak. Oke, Pak. Bapak bisa ambil Ya, beberapa sepatu untuk dijadikan contoh Pak Irul.
Oke teman-teman semua, di sini kami toko dunia sepatu menjual berbagai macam sepatu. Yang pertama yaitu salah satunya kayak ini Ventela. Ini adalah produk lokal ya Pak ya. Hmm. Ya. Produk lokal ini kalau kita di sini menjual pasarannya sekitar 220-an Pak. Kita Oke, 220. 220-an ya, murah ya. Ya, untuk Ukurannya lokal sampai ya. ukuran berapa aja itu size-nya? Ini kalau untuk size kita mempunyai dari 38 sampai 43. 38 sampai 43 berarti cocok untuk orang-orang dewasa ya Pak ya, yang Ya, benar membutuhkan Pak. gaya Di untuk sini juga ada pakai pilihannya baju seperti yang lokal. ini, yang low, ada yang high. Mm-mm. Tuh. Ya Hmm. juga kita di sini juga menjual berbagai ini Pak, perlengkapan sekolah seperti seragam. Oh ya, seragam juga ada, Seragam nggak cuma sekolah kita sepatu juga ya ada Pak nih ya. Pak. Iya Pak. Bagus-bagus sekali itu Pak pengembangan usahanya. Jadi Ya. all you can get ya Pak ya, all you can get. Oke Jadi Pak. semua kebutuhan bisa langsung dibutuhkan dalam satu toko ya Pak ya, mulai dari sepatu dan kebutuhan seragam. Ya benar sekali Pak. Oke. Nih bisa teman-teman lihat di sini nih, kalau berkunjung ke dunia sepatu ya kan, ada yang rekomend kepada keluarga, teman-teman. Oke, cukup banyak sekali ya Pak ya kebutuhan yang bisa dipenuhi ya Pak ya, untuk kebutuhan nggak cuma sepatu aja, tas juga ada ya Pak ya. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Terus, oke Pak Heru, setelah kita Iya Pak. lihat beberapa tayangan mengenai barang-barang yang Bapak jual atau Bapak promosikan di toko Bapak, nah kita pengen tahu bagaimana sih Pak cara memulai usaha ini? Bapak bisa melakukan usaha sebesar ini, apakah memang ditunjang dengan modal yang ada atau Bapak melakukan demi perlahan-perlahan? Bapak Oke, bisa Pak. kasih sedikit inspirasi dan motivasinya Pak Irul. Ya, terima kasih kepada Pak Bram. Ya, kalau mulai ceritanya saya bingung mulai ceritanya dari mana dulu. Dari awal, emang Ya, Pak Irul selama ya. ini tinggal perantauan apa asli di Jakarta? Jadi waktu itu kan ada maksudnya ya perjalanannya Iya, nggak Pak? Iya, oke Pak. Ya, kalau saya sih asalnya perantau Pak ya kan. Saya berasal dari Kota Padang. Untuk saya masuk ke Jakarta ini ya tahun 2015. 2015 tahun ya Pak ya? Iya, sekitar 6 tahun lah Pak. Tahun 2015 saya awalnya masuknya Jakarta, yaitu Jawa Barat dulu Pak. Saya belajar di Jawa Barat yaitu Bekasi sekitar 2 tahun gitu. 2 tahun belajar sama abang, belajar cara melayanin orang, cara merawat barang kan. Setelah ya merawat barang, saya diajarkan untuk belanja gini-gini ya kan. Tuh setelah rasanya cukup mumpuni apanya Pak, keilmuannya setelah itu saya namanya kita nama perantauan ingin juga untuk ingin maju gitu Pak ya. Maju, betul. Ingin maju juga Pak ya. Oh, berarti pada saat itu Bapak membantu saudara Pak Irul dalam usaha yang sama. Saudara waktu itu juga emang jualan sepatu. Jadi Pak Irul dari situ bisa meniti jejaknya. Ya, benar. Oke, kan dalam waktu 2 tahun itu waktu yang sangat relatif. Ini apa namanya? Sebentar. Ya. Pak Irul dalam pencapaian sama ini bisa melakukan stok atau barang-barang itu, Pak Irul menggunakan modal dari mana atau gimana caranya nih Pak? Enggak Pak, saya awalnya sih kalau untuk buat modal, awalnya ini kita cari investor Pak. Ada investornya, iya. Lalu Pak, Bapak, kita investor walau untuk modal awal kita nih cuman modal pengetahuan, modal ilmu salah sama modal tenaga ya Pak ya. Gini. Iya, singkat ceritanya gini Pak. Setelah 2 tahun kita belajar di sana di Bekasi itu kan kita ingin juga merasakan ingin maju gitu kan.
Ah, di situ Iya ada betul, keinginan, betul Pak. ya, ada keinginan untuk maju, keinginan untuk buka sendiri gitu. Nah, setelah Ah, itu kita omongin lah ke saudara ini, ah, ke abang ya lah kan. hmm. Pak, eh, Iya Pak, lanjut Pak. Terus udah ya Pak ya. dibicarakan, Bapak bercerita ke abangnya, lalu dari Oke situ Pak. dibantu mungkin modal dari abang begitu Pak ya. Iya Pak, iya kayak singkat ceritanya begitulah, dikasih modal begitu, modal, tapi enggak Kepercayaan. begitu ya, modal kepercayaan lah intinya Pak ya. Betul, modal kepercayaan. Oke, jadi sekarang Bapak sudah punya barang banyak, itu untuk penjualannya Bapak juga ada online-nya. Ada Pak. Melakukan penjualan. Ya, di mana kita Ya, kalau mau beli online, Pak? kalau untuk cara online-nya kita nih ada di seperti marketplace, Tokopedia, Bukalapak juga bisa Pak. Mm-mm. Nama Oke, di tokonya kalau Tokopedia apa ya, nama tokonya? nama Tokopedianya Kularisku. Nama tokonya Pak. Apa Pak? Kular, school. Kularisku Pak. Kularisku. Ya benar Pak. Untuk di marketplace Tokopedia, lalu di Ya, Bukalapak, di Bukalapak ada namanya Dunia Sepatu. dunia sepatu. Selain itu ada lagi Pak? Mungkin melalui Untuk saya WhatsApp bisa ada bisa Pak. digital Melalui WhatsApp bisa penjualan. juga. Ya bisa. Mm-mm. Ya. Kalau misalnya di WhatsApp ya bisa di nomor 08 ya Pak ya. Berapa nih nomor WhatsApp-nya Pak? Nggak apa-apa. Iya Pak. 0813 78 081378 92 92 03 0366. 0366. Ya Di benar situ Pak. menampilkan beberapa produk yang Bapak jual ya Pak ya. Ya benar Pak. Bapak bisa ada jaminan nggak kalau barang yang dibeli tidak sesuai dengan deskripsi atau Bapak melakukan refund, bisa dijamin untuk barang kembali atau bagaimana Pak? Ada jaminannya kalau misalkan orang berbeli secara online? Bisa Pak. Kalau untuk jaminannya, kalau kita insya Allah kita amanah ya kan. Barang sesuai deskripsi lah. Barang sesuai deskripsi ya Pak ya. Sesuai deskripsi ya Pak. Untuk di beberapa marketplace dan kontak WhatsApp-nya Pak Irul ya. Ya benar. Pak Irul. Ya Pak. Kalau secara penjualan nih Pak, dalam era digital ini seberapa persen atau perbandingan antara pembelian offline dan online Pak Irul? Jadi kalau secara harian Bapak orang datang untuk beli berapa orang dibandingkan dengan yang pembelian secara online Pak? Oh gitu Pak ya. Untuk secara online gini sih Pak. Kalau untuk saat ini kalau di toko saya mungkin pasti perbandingannya masih 75% banding 25% Pak. Yang offline 75%, 25% tuh yang online baru Pak ya. Oh iya, berarti masih perbandingannya masih banyak yang offline ya Pak ya, secara Iya masih Pak ya. kuantitasnya ya Pak ya. Ya mudah-mudahan dengan sahabat inspirasi ini kita bisa meningkatkan omset penjualan Mas Irul. Amin. Ataupun Mas Irul membuka kesempatan kepada pihak atau orang-orang yang rekan-rekan yang menonton ini untuk reseller atau dropshipper Pak Irul, membuka kesempatan ya, boleh, seperti itu, boleh sekali Pak. Boleh sekali Pak. Boleh ya. Jadi kalau misalkan sahabat inspirasi ingin menghasilkan pendapatan dari rumah, bisa melakukan reseller atau dropshipper dunia sepatu ya Pak Irul ya? Ya, dunia sepatu Pak. WhatsApp aja ke nomor yang tadi itu Pak. Boleh. Nanti aku siapkan, nanti aku buatkan untuk beberapa rekomendasi siapa-siapa aja mungkin yang menginginkan untuk penjualan sepatu-sepatu Bapak ya Pak ya? Ya, Pak Irul. Ya Pak. Udah berapa lama nih Pak sekarang ngomong-ngomong toko yang di Jalan Kayu Tinggi ini? Kalau di Kayu Tinggi ini udah masuk tahun keempat nih Pak. Ini udah berjalan tahun keempat. Tahun keempat nih Pak. Tempat sudah milik sendiri atau sewa? Kalau untuk saat ini masih sewa Pak. Masih sewa, mudah-mudahan bisa kebeli ya Pak ya. Kalau amin. ya.
Di Google juga ada mungkin ya dunia sepatu. Oh Bapak iya sudah Pak, terintegrasi dengan Google Map. ya sudah Pak. Untuk teman-teman yang ingin cari lokasi kita nih Heeh. ada di Google Bisnis Pak, yang namanya cari aja di Google Map, namanya Toko Dunia Sepatu Pak. Toko dunia sepatu ya Pak. Jadi Toko Dunia sekarang Sepatu. kan serba digital. Jadi buat rekan-rekanan teman-teman sekalian yang ingin melakukan pembelian online, dunia sepatu menyediakan melayani secara online juga ya Pak ya. Ya Jadi benar sekali akan Pak. dibantu secara amanah, profesional dan terbuka. Nah, Pak Irul, kita Ya Pak. belak-belakan aja ya. Ya Pak. Nah, emang omset yang dihasilkan per harinya berapa nih Pak Irul jualan sepatu? Kalau untuk jualan sepatu ini, kalau buat per hari ini kita buat omset sekarang ya Pak. Kalau di masa pandemi ini mungkin ya sekitar 2 jutaan Pak. Sekitar 2 jutaan. Coba 2 jutaan itu di masa pandemi ya Pak Irul ya? Iya masih bisa dapat 2 jutaan. 2 jutaan masih besar. Berarti kalau sebelum pandemi ini mungkin bisa mencapai angka 4 atau 5 jutaan ya Pak ya omset seharinya ya? Ya kalau masa biasa normalnya Pak ya, kalau gitu ya bisa 3 sampai 4 lah Pak ya. 3 sampai 4 jutaan ya Pak ya, hampir 2 kali lipat ya Pak ya. Jadi berasa juga ya Pak ya. Pak Irul, saya sangat ini sekali terinspirasi sebagai Pak Irul anak muda dan juga pengusaha sepatu. Ya kalau misalkan teman-teman sekalian juga pengen meniti bagaimana Pak Irul memulai usahanya, teman-teman bisa mengikuti atau menanyakan secara langsung di deskripsi ini, atau mungkin buat teman-teman yang ingin join, misalkan pengen buka toko sepatu juga bisa hubungi ke Pak Irul. Pak Irul dengan senang hati dia akan membantu. Ya benar Nah, Pak sekali Irul, Pak. dari Ya, Pak. beberapa produk yang Bapak jual ini, yang sebagian besar penjualannya terlaris itu di apa Pak? Yang mungkin tiap hari sendal atau malahan sepatunya Pak? Jadi setiap hari itu ada aja pembeli Pak. Ya kalau untuk ada ya omset kita yang apa nama itu pembelian tiap hari ini mungkin bergeraknya di bidang sendal ya Pak ya. Ya Sendalnya Pak kayak ya. ya, Boleh Bapak sendal-sendal. seperti apa nih Pak produk-produk terlaris ya Pak? Boleh Bapak videokan Pak. Jadi apa yang sering dicari orang itu Pak? Ya kayak yang barang kayak gitu, kayak seperti barang harian ada nih. Nah, barang-barang harian seperti Ya apa barang Pak? harian, sendal karet ya Pak ya kan. Oh, sendal spons siapa itu ya? Yang karet itu ya? Iya Pak, sendal karet kayak gini-gini, ada andu, karfil kayak gitu Pak ya. Berapa tuh Pak harganya Pak untuk sendal-sendal karet itu sendal sehari-hari Pak? Nih kalau buat karet-karet ini ada bervarian nih Pak ya. Yang mulai kayak gini-gini ada kita jual 30.000. Murah sekali ya Ini Pak ya, 30.000 ya Pak ya. ya Awet. 30.000 Pak. Kayak gini Jadi 30.000 ya. Kekuatannya berapa lama Pak? Bisa 5 tahun ini Pak? Kalau karet ini ya setahun, tahun 2 tahun masih bisa lah Pak. Tahun Setahun 2 lah ya tahun, Pak ya. tahun 2 tahun ya Pak ya. Setahun Ya 2 masih tahun bisa cuma ya Pak ya. 30.000 ya Pak ya. Ya benar Pak. Cuman hitungan per bulannya 3.000 ya Pak ya. Iya murah sekali ya Pak ya. Murah sekali, iya betul, bisa dipakai setahun 2 tahun. Sendal karetnya produksi Ando, Arfil, dan juga apa tuh, ada merek-merek lainnya Pak ya Pak ya. Kayak New Era juga ada nih Pak. New Eranya ada juga ya. Dan yang Ya, buat cowoknya itu Pak, yang produk-produk New Era, sendal-sendal cowok. Bisa ini ada juga nih Pak, yang kayak gini karfil nih Pak. Betul, itu Arfil kan. Ini ada andu. Nih kayak ada juga dari produk dari Yumaida nih Pak. Ubaida produk lokal ya Pak. Ubaida. Dari mana dia? Produk mana Pak? Yumaida ini produk lokal nih Pak. Iya, produk lokalnya dari mana? Daerah Tasik biasanya kalau penghasil sendal atau dari kalau Bandung? Ini enggak, kalau yang ini biasanya daerah Surabaya ya Pak. Oh Surabaya Pak ya. Surabaya nih Pak. Berapa Pak harganya Pak itu Pak untuk Umaida Pak? Yumaida kita di sini menjualnya 35.000 nih Pak. Nggak beda jauh ya Pak ya sama sendal jepit hari-hari. Ada juga nih barang-barang karet seperti barang-barang impor gitu ya Pak ya.
Nah, barang-barang lucu kayak gini, ada barang-barang impor kayak gitu. Produk-produk terlarisnya ya Pak ya, sendal-sendal semua itu Pak ya. Iya Pak, seperti juga ini sepatu-sepatu sekolah juga nih Pak. Sepatu sekolah termasuk barang harian lah gitu ya kan. Termasuk barang harian juga. Saya pikir produk-produk sekolah itu mereka membeli setahun sekali pada saat tahun ajaran baru. Karena yang saya ketahui, anak saya aja minta sepatu setahun sekali pada saat tahun ajaran baru. Tapi Bapak dunia sepatu bisa menjual setiap hari ya Pak ya? Iya, kalau buat sepatu sekolah biasanya nih kalau namanya peminatnya pasti ada aja ya Pak ya. Ada aja ya Pak ya. Alhamdulillah, Ada. alhamdulillah Pak ya bisa melakukan perputaran barang ya Pak ya. Bapak kalau setiap melakukan restock perputaran barang berapa lama Pak? Ini untuk perputaran barang kalau kita nih bisa belanja sekali seminggu ya Pak ya. Tergantung Belanja perputarannya ya Pak sekali ya kan. Ya, perputarannya iya betul. Yang ya pasti Pak ya. dalam satu minggu itu Bapak satu kali belanja ya Pak ya. Iya Pak. Dalam satu bulan Ya, bisa kita belanja tuh 4 kali ya kan. ya lumayan lah Pak untuk perputarannya kan bisa satu minggu dalam melakukan penggantian barang dan juga stok-stok barunya lagi ya Pak ya. Apakah Bapak Ya, sistemnya melakukan konsinyasi, Bapak melakukan pembelian barang, barang jual kemudian setelah terjual Bapak bayar atau Bapak belanja melakukan stok? ini dalam kita penjualan ini ada 2 cara ya Pak. Yang pertama yaitu penjualan kita belanja langsung juga ada. Yang kedua juga sistem Betul. konjugasi juga ada Pak. Kayak kita Jadi Tempo mungkin ya kan. tempo ya Pak ya, tapi Ya itu benar. semua berjalan karena dengan kepercayaan ya Pak ya. Mungkin awal-awal baru mulai ini sih Bapak melakukan jual stok ya Pak ya, jadi membeli Benar. untuk di stok ya Pak ya. Setelah Ya benar berjalan, sekali. Bapak melakukan kerjasama dengan beberapa produsen atau distributor, Bapak bisa melakukan pembelian dengan cara tempo. Ya benar sekali Pak. Nah, Pak Irul, selama Ya Pak. menjalankan usaha dunia sepatu ini, Bapak ada nggak sih kendala yang dihadapinya? Contohnya kan kalau mungkin orang-orang kecil, pedagang lain kan ada yang istilah namanya hutang mungkin. Kalau untuk dunia sepatu saya yakin nggak ada orang yang beli secara hutang. Tapi pasti ada kendalanya Pak. Setiap orang usaha, setiap orang jualan. Bapak bisa ceritakan apa yang menjadi kendala Bapak selama usaha jualan sepatu ini Pak? Kalau untuk kendala namanya kita usaha pasti ada aja ya Pak ya. Betul. Kalau kita nih dalam berjualan seperti ini mungkin ada kendala. Kalau mungkin dalam masa pandemi, contohnya dalam masa pandemi ini aja ya lah Pak ya kan. Kalau biasa nih, kalau kita biasanya jualan sepatu kayak anak sekolah itu kan biasanya dia seenggak-enggaknya sekali 6 bulan ada yang belanja, ada yang ditukar lah gitu ya Pak. Ditukar maksudnya bisa untuk tukar baru? Bukan gitu istilahnya, ganti baru lah istilahnya orangnya belanja gitu ya Pak ya. Maksudnya dia beli tapi belum sempat dipakai dia mau nukar gitu maksud Bapak? Bukan begitu Pak. Gini istilahnya Gimana dalam maksudnya? ya gini. Dalam offset kita nih dalam penjualan dalam masa pandemi ini ya, dalam pandemi ini Pak ya. Nah, contohnya nih dalam ya kan. Kalau biasanya kalau pandemi ini kan orang sekolah belum merata nih Pak ya. Betul, belum melakukan Nah, tatap muka ya Pak ya. ya benar. Ya. Kalau biasanya anak sekolah nih biasanya sekali 6 bulan itu kan ada yang sepatunya yang sobek, ada yang istilahnya diganti yang baru lah istilahnya ya Pak ya. Ganti baru betul. Ya, Oh jadi selama masa pandemi karena kurangnya aktivitas jadi sepatu juga jarang dipakai ya Pak ya. Jadi yang biasa 6 bulan sekali ganti sekarang berpindah menjadi mungkin setahun sekali ya Pak ya. Begitu maksudnya. benar sekali Pak. Itu merupakan tantangannya ya Pak ya. Gimana Ya Bapak benar. caranya untuk meningkatkan penjualan? Mungkin ada lagi selain itu? Ya, kalau mungkin yang kedua mungkin gini Pak, mungkin di era digital ini mungkin kalau barang Pak yang di era digital ini ya kan, sekarang kan ada yang namanya orang udah lari ke online shop semua gitu kan. Betul. Ya, karena gini, kalau yang untuk awal-awal kita yang belum ngerti di online shop ini, disitulah kendalanya Pak. Sekarang kan orang ya, sejak online shop masuk ke Indonesia ini penjualannya agak berkurang gitu masalahnya.
Hmm. yang secara Tapi offline-nya, Bapak, Pak. tapi Bapak secara harga mampu bersaing dengan para pelaku online shop itu, atau secara Bapak sendiri mengakui bahwa toko di dunia sepatu lebih murah dari online shop, atau bagaimana Pak? Bapak bisa mengklaim harga-harganya lebih murah sehingga mendatangkan orang secara belanja, karena kan mereka kan melihat langsung Pak barang-barangnya, ada bisa mencobanya. Ya, kalau buah harga sih kita bisa insya Allah bisa bersaing sih, Pak, ya kan? Bagus, Ya, iya udah bisa bagus. bersaing, Bapak Pak. harus percaya Nah, diri bisa ya Pak bersaing. ya. Ya, bisa bersaing, Pak. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Yang kedua, kalau di kelebihan nih offline ini kan juga ada nih, Pak. Yang pertama kita bisa mencoba, ya kan? Bisa meraba bahannya Betul. yang bagaimana gitu kan? Iya betul, emang itu yang diharapkan customer kan Pak, dia bisa merasakan kenyamanannya, kepuasannya berbelanja. Sudah memiliki berapa karyawan Pak Irul ini di dunia sepatu ini? Apakah Bapak juga punya cabang lain atau cuma satu di Kayu Tinggi aja? Untuk masalah cabang kita baru satu nih, Pak. Baru buka yang Oh, belum ada satu, Pak. Belum cabang, ada berarti masih cuma cabang. buka satu, Ya. Jalan Kayu Tinggi. Karyawannya ada berapa Pak? Untuk saat ini kita nih baru ngurusnya ya kebetulan sama istri ya, Pak, ya. Baru kita laksananya baru berdua aja gitu, Pak, ya, sama istri gitu. Berdua aja ya Pak ya. Ya, Iya, berdua, Pak. masalahnya mungkin eh, rintisannya Pak ya, awal ngerintis jadi dengan istri bahu membahu penjualan sepatu, dan Ya, betul sekali. alhamdulillah bisa meningkatkan omset, memberikan kenyamanan dan kepuasan terhadap konsumen. Dan Bapak Ya, juga selalu terbuka ya Pak ya, jadi buat konsumen yang menginginkan sepatu itu, harga-harga itu masih bisa ditawar, atau Bapak masang harga pas untuk dunia sepatu ini Pak? untuk kita ini kita harganya masih terbuka gitu, Pak. Terbukanya gini, kita masih bisa Harganya masih ditawar, Pak. terbuka, Ya, masih bisa masih bisa ditawar, Pak. ditawar ya Pak ya. Iya bagus sekali Pak. Saya sangat terinspirasi dengan Bapak yang lakukan usaha Bapak, karena saya hanya sebagai seorang karyawan. Saya angkat 2 jempol kepada Pak Mas Irul Makasih, ini, makasih banyak, Pak. dengan istri bahu membahu melakukan usaha menjual sepatu, kebutuhan sekolah, tas, apalagi tadi Pak? Seragam, Pak. Seragam ya, kebutuhan alat tulis gitu ada Pak, alat tulis cetakan Untuk kantor atau buku tulis. untuk saat ini belum, Pak. Mungkin ntar kesananya kita mungkin adain, Pak. Ya Pak ya, untuk Ya, jangka Pak. kedepannya menyediakan alat tulis dan cetakan. Jadi saya sangat mengamini, semoga usaha Bapak semakin berkembang, semakin bagus. Amin, Oke ya Pak Rabbal Irul, Alamin. jadi untuk sahabat-sahabat sekalian yang ingin memiliki atau memesan pemesanan langsung, bisa hubungi Mas Irul dengan nomor yang tertera di deskripsi, dan juga langsung datangi ke dunia sepatu yang beralamat di Jalan Kayu Tinggi. Itu di sampingnya pintu masuk Cempaka 1 ya Pak ya, di Apit ya Pak ya, samping Ya, kiri benar ya, sekali, yang Pak. mengapit Ya, ke sebelah. Jalan Cempaka 1. Ya, benar sekali. Nah, di sana dunia sepatu menjual berbagai macam kebutuhan sekolah seperti seragam, tas, dan sepatu. Oke, Pak Irul, mungkin ada beberapa hal yang mungkin Pak Irul sampaikan, bagaimana cara menarik pelanggan supaya mereka, pengen tahu dan pengen penasaran sih, apa sih yang dijual Mas Irul itu. Bapak bisa nyampein mungkin ke beberapa ke pelanggan, misalkan Bapak memperkenalkan produk-produknya, desainnya. Silakan Pak, Bapak sampaikan. Sama video nggak apa-apa ya, sekalian video ya, Pak ya. Boleh, sekali video Oke, aja. Pak. Oke, Pak. Boleh Bapak juga dari luar juga nggak apa-apa Pak, jadi biar bisa tahu dunia sepatu itu di mana, jadi mereka bisa melakukan kunjungan langsung datang ke toko Bapak. Oke, Pak. Ini buat teman-teman ini semua, dia jalan utama. Ini adalah jalan utama menuju ke dunia sepatu.
Dari luar jalan sudah terlihat beberapa produk yang Bapak jual ya Pak ya. Wah, cukup luas sekali. Di depan ada tas-tas anak sekolah. Oke. Kemudian menjual berbagai macam kebutuhan sendal sehari-hari. Ada sepatu-sepatu bermerek, buatan lokal maupun luar. Ya, ini buat teman-teman FB, buat teman-teman semuanya. Di sini Gitu. kita menjual berbagai macam sepatu sport dan juga berbagai macam sepatu kebutuhan untuk sekolah. Ini salah satu produknya kita yang ini produk lokal seperti Ventela nih ya teman-teman ya. Juga ada seperti ini, seperti ada Adidas, ada New Balance, ini ada Nike. Iya, betul. Ya. Ya, silakan teman-teman untuk ingin kepoin kita, ya silakan teman-teman Langsung datang aja ya. ya datang aja ke toko dan kepoin kita di Google Maps, Google Business, yaitu Dunia Sepatu. Banyak ya Pak ya pilihan sepatu dan sandal. Iya, Pak. Ya, mungkin sekian, Nah, Pak. ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Supri. Kita sudah mengetahui lebih dalam tentang Mas Rul ini, bagaimana dia merintis usaha dan cara dia mengelola dan manajemen penjualan dunia sepatu. Dari mulai nol ya, boleh dibilang ya, tapi dalam waktu 6 tahun Pak Irul ini dapat mengembangkan usaha, dimulai dia merantau dari Padang ya Pak ya, Ya, dia benar, datang ke Jakarta, dia menjajaki di daerah Bekasi, membantu saudaranya terlebih dahulu bagaimana cara melayani, cara menjaga, dan cara merawat barang-barang yang akan dijual. Kemudian dalam waktu 2 tahun memberanikan diri untuk membuka usaha dengan bantuan modal dari saudara ya Pak ya. Ya, benar sekali, Pak. Halo Pak Supri. Alhamdulillah, siap Pak Bra. Alhamdulillah Masya Pak Allah. Supri. Tadi setelah kita beberapa menggali dan mengkoreksi lebih dalam tentang barang-barang dan kebutuhan apa aja yang dijual dari toko dunia sepatu, kita dapat mendapatkan inspirasi bagaimana Pak Irul ini memulai usahanya dan bagaimana dia mengembangkan usahanya. Ya, seperti itulah dunia usaha, bahu-membahu bersama istri membangun usaha tanpa menggunakan karyawan. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin Pak Supri ingin tanyakan terhadap dunia sepatu ini, bagaimana perkembangannya ataupun ada hal-hal yang Bapak mau sampaikan? Assalamualaikum Mas Irul, siap. Terima kasih Pak Bram, Masya Allah. Waalaikumsalam. Iya, subhanallah. Tadi saya ikut menyimak walaupun ditutup videonya, Masya Allah. Jadi Bang Irul ini kan dulu tetangga saya. Anak mudanya semangat, dulu aku kompor-komporin biar cepat nikah. Alhamdulillah sekarang nikah. Alhamdulillah sekarang sudah punya karyawan, ternyata karyawannya adalah istri sendiri. Bang Irul, ya, Pak. Ya, Pak. boleh nanya nih. Ya, Pak, boleh. Ya, Pak. Silakan, Pak. Itu sekarang kan tantangan tadi udah disebutkan Bang Irul juga nih, tantangan Iya, usaha ya. Iya. Tantangan usaha ke depan ini adalah dunia pasar online yang semakin menggerus pasar offline ya. Ya, benar sekali, Pak. Jadi memang online sebagian customernya diambil oleh offline, oleh online, offline diambil oleh offline. Jadi strategi-strategi apa saja nih yang akan dilakukan untuk tetap bisa mengikuti zaman
Udah Irul. Monggo. Ya Pak. Mungkin kalau untuk strategi yang pertama kita nih Pak harus juga ikut terjun ke dunianya online juga Pak, ke dunia marketplace juga. Yang kedua juga kita nih kayak nih bisa juga harga juga harus bisa bersaing lah Pak gitu Pak. Baik. Berarti memang ada dua tekanan ya dengan maraknya online ya. Pertama tekanan customer ke online dan yang kedua tekanan harga ya. Karena harga Iya. semakin terbuka ya. Iya benar sekali Pak. Siap. Uh, Iya ya, ini harus lebih kreatif ini berarti lebih semangat dan kreatif nih bagaimana? Harus lebih semangat, lebih berani, lebih untung yang pasti Pak. Iya. Oke, Bang Irul, dulu Iya, merantau di umur berapa ya dari Padang? dari umur kalau ini saya umur 22 sih Pak. Umur 22 ya, luar biasa. Ya. Nah, Emang ini nih, salah satu kelebihan orang Padang itu kan suka merantau ya. Dia suka merantau. Luar biasa. Tapi kan gini terkenalnya orang Padang itu kan suka makan nasi Padang. Iya benar sekali Pak. Dan memang orang Padang jarang jadi karyawan ya. Singkatan Padang katanya suka dagang gitu. Iya. Berdagang. Jadi apa nih saran untuk anak-anak muda yang di Padang sana nih agar bisa lebih survive, lebih maju untuk kedepannya? Monggo Bang Irul. Ya. Ya untuk teman-teman semua yaitu giat kita untuk merantau itu kan kita ada fitua namanya gitu. Kita namanya orang Padang pertama ya udah keturunan dari nenek moyang banyak merantau gitu ya kan. Yang pertama untuk modal kita merantau itu yang pertama adalah modalnya adalah sabar, jujur, dan harus rajin dan mau mengikuti era globalisasi ini, Pak. Mungkin itu, Pak. Oh, luar biasa ya. Jadi modal merantau tadi sabar, jujur, rajin, dan mengikuti era globalisasi dengan belajar tentunya ya, Bang Irul ya. Iya, benar sekali, Pak. Masya Allah, oke. Luar biasa. Sekarang jam 16:54. Ya. Jadi bagi teman-teman ya yang melihat video ini, ya baik warga RT 03, halo warga RT 03, atau di seputaran Kayu Tinggi, kita doakan bareng-bareng yuk. Ya, kita doakan bareng-bareng usahanya Bang Irul semakin sukses, semakin jaya, dan tetap bisa bersaing dengan gempuran bisnis online ya. Dunia online ini. Oke, dan saya yakin dengan semangatnya Bang Irul pasti bisa ya, karena beliau ini orangnya gigih sekali. Oke. Amin Allah. Jadi nanti dan ini seputaran bagi teman-teman nih yang di seputaran Kayu Tinggi, terutama ya. Ini tokonya sangat recommended sekali, terpercaya, tadi benar sekali, amanah, ya. Jadi teman-teman silakan mampir ya di toko Dunia Sepatu ya. Di sana banyak aneka pilihan barang ya yang bisa dibeli. Oke. Sebelum kita tutup Bang Irul, mohon bisa disampaikan closing statement ya atau sesuatu inspirasi yang bisa disampaikan terutama kepada teman-teman yang masih muda ya. Bagaimana kita semangat untuk memulai hidup mandiri gitu. Berusaha gitu, membangun usaha. Silakan Bang Irul. Ya, makasih Pak. Ya, buat teman-teman sendiri intinya gini, kalau kita pengen usaha itu pertama kita jangan minder gitu. Yang ya kita nggak punya modal, nggak punya apa gitu kan. Yang penting kita ada keinginan gitu. Kalau untuk modal uang itu kita adalah nomor sekian, ya nomor kesekian ya kan.
yang modal utamanya adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu Keberanian bagaimana ya Pak ya. ya, bagaimana kita ingin maju gitu. Kalau ya untuk mencari untuk mencari modal, untuk mencari dana, itu adalah bagaimana kita meyakinkan orang, yang adalah pada diri kita sendiri gitu. Oke, luar biasa, Masya Allah. Luar Jadi biasa, kuncinya Masya Allah. bukan yang di luar, tapi diri kita bagaimana ya Bang Irul ya? Ya, benar sekali Pak. Ya, kalau kita bisa dipercaya, insya Allah nanti akan dipercaya banyak orang. Oke. Siap, terima kasih. Keyakinan ya Pak ya. Gimana Pak? Iya, keyakinan dan harus berani ya Pak ya. Iya, benar sekali Pak. Bisa berjualan. Ya. Oke, baik. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, karena waktu juga sudah sore, jadi kita akan tutup ya untuk sesi sharing kali ini. Semoga menjadi manfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa Amin, nanti, ya Rabbal Alamin. pertama jangan lupa beberapa nih. Yang pertama jangan lupa Beli sepatu. beli nggak boleh. Jangan lupa untuk Sepatu. buka apa ya, Google bisnisnya Bang Irul, dunia sepatu, dan berikan Bang Irul, ulasan betul, terbaik dunia Anda sepatu. ya. Berikan bintang dan ulasan terbaik Anda. Yang nomor 2, jangan lupa nanti malam nonton final Piala AFF Indonesia Thailand. Indonesia bisa Pak. Iya, betul. Oke. Insya Allah kita akan nobar, Mas Kubin juga akan, insya Allah akan live nobar nanti malam. Jadi bisa dipantengin di channel Mas Kubin, insya Allah. Oke, terima kasih Pak Bram dan Pak Irul ya. Terima kasih, Iya, Pak Irul. Terima kasih. Terima kasih Ya, sama-sama, atas Pak, ya. kesempatannya. Semoga memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.